Halo warga nobar yang tabungannya 100 juta tapi disimpannya di dalam pikiran. Kayak apa kabarnya bebuhan pian berataan? Kembali lagi bersama Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang kali ini akan membawakan film action tahun 2025 yang relate dengan situasi baru-baru ini. Di sini ada kembaran saya yaitu Leonardo DiCaprio. Nah, sebuah film yang cocok untuk menemani kalian pas lagi suntuk mikirin tagihan pay letter yang jatuh tempo tapi gaji belum kelihatan hilal. So, tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga, dan anu-anuan kalian semua. Mari kita nobar dan inilah One Battle After Another. Di awal cerita, kita langsung diperlihatkan dengan pria yang mukanya mirip Leonardo DiCaprio, kembaran saya. Dia tampak buru-buru menemui sekelompok orang sambil membawa sesuatu, lalu seorang wanita bernama Perfidia Beverly Hills menemuinya. Dan terungkaplah kalau Bang Leo membawa mercon hasil racikannya sendiri. Mereka berdua adalah aktivis yang tergabung dalam kelompok pejuang revolusi sayap kiri bernama French 75. Dan kali ini kelompok itu sedang berencana membebaskan para imigran yang ditahan di kamp perbatasan Amerika-Meksiko. Begitu hari mulai gelap, mereka pun segera beraksi. Selagi Bang Leo memasang peledak di sekitar area kamp, Perfidia dan anggota lainnya menyusup masuk ke kamp. Mereka kemudian menahan tim mawar Amerika yang sedang tidur sehingga para imigran bisa dibawa pergi. Di tengah kekacauan itu, Perfidia sendiri juga berhasil menangkap seorang kapten tim mawar bernama Stephen J. Lockjaw. Tapi dari rambut jametnya, dia lebih pantas dipanggil Samidi. Di sini, Perfidia melarang Samidi untuk berdiri, tapi Ichi bosnya harus aceng. Setelah puas bermain-main, Perfidia lantas menggiring Samidi ke tempat dia akan dikurung. Dan di saat yang sama, Bang Leo pun memulai pertunjukan kembang api sebagai pengalihan. Karena berhasil dikalahkan dengan mudah, Samidi tentu menyimpan dendam membara terhadap kelompok ini. Namun uniknya, di satu sisi dia juga tertarik dengan Perfidia yang perlahan berubah menjadi obsesi. Sementara itu, seiring berjalannya waktu, hubungan Bang Leo dan Perfidia makin dekat. Awalnya hanya rekan sesama revolusioner, lama-lama mulai tumbuh rasa cinta, hingga akhirnya mereka pun berbuat anu-anuan. Di samping itu, setiap hari mereka terus menjalankan aksi demi aksi atas nama revolusi, mulai dari sabotase bank-bank BUMN, sampai membuat listrik sekota anjlok. Selain itu, mereka juga menyandra aparat yang dianggap sebagai simbol penindasan rakyat kecil. Yang mereka tidak tahu, Samidi diam-diam mengikuti setiap pergerakan mereka, tapi fokusnya hanya ke bodi cukurukuknya Perfidia. Beberapa hari kemudian, Bang Leo, Perfidia, dan satu rekan menjalankan operasi berikutnya. Target mereka kali ini adalah dua gedung penting milik pemerintah. Rekannya bertugas menanam peledak di gedung administrasi, sementara Bang Leo dan Perfidia mengurus gedung pengadilan. Rencananya, kedua gedung itu akan diledakkan pada pukul 11 malam tepat saat kantor sudah kosong. Tetapi, baru setengah jalan tiba-tiba Samidi muncul dan memergoki Perfidia yang sedang memasang mercon di atap toilet gedung pengadilan. Namun alih-alih menggagalkan aksi mereka, Samidi malah memberikan syarat yang di luar nurul. Dia bilang akan tutup mulut asal Perfidia mau menemuinya di hotel malam ini. Perfidia pun menyetujui syarat itu, tapi dia memilih merahasiakannya dari Bang Leo. Lalu setelah tugasnya selesai, mereka kemudian pergi dengan santuy. Dan ketika jam menunjukkan pukul 11 malam, Perfidia benar-benar menemui Samidi di hotel. Beberapa waktu setelahnya, tak disangka Perfidia langsung halim. Nah lo, kira-kira yang keluar di dalam Bang Leo atau Samidi?
Singkat cerita, Perfidia akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan. Karena itu, dia tinggal sementara di rumah orang tuanya bersama Bang Leo. Pada awalnya, suasana terlihat damai, tetapi perlahan muncul perbedaan besar di antara mereka. Sang suami ingin Perfidia hidup seperti ibu-ibu pada umumnya, tinggal di rumah, mengurus anak dan membangun keluarga yang harmonis. Namun, Perfidia merasa Bang Leo terlalu patriarki. Lagi pula, baginya perjuangan revolusioner belum selesai. Selama masih ada rezim fasis dan penindasan terhadap rakyat kecil, dia tidak merasa pantas duduk manis di rumah. Perbedaan visi ini membuat Perfidia memilih minggat dan meninggalkan Bang Leo beserta bayinya demi tetap terjun ke lapangan bersama kelompok French 75. Bang Leo pun kini menjadi bapak tunggal. Hingga saat dia sedang belanja perlengkapan bayi di warung Madura, tiba-tiba Samidi menemuinya. Dari situlah Samidi tahu kalau Perfidia telah memiliki anak. You like black girls? I love them. Tidak lama setelah itu, kelompok French 75 bersama Perfidia melakukan aksi perampokan bank. Bukan untuk beli iPhone 17 Pro Max 2 Tera, melainkan untuk membiayai aksi-aksi mereka berikutnya. Saat sedang beraksi, Perfidia yang masih dikuasai emosi tiba-tiba mendor salah satu petugas keamanan yang mencoba melawan. I'm the Prince 75. Stop. Akibatnya, mereka langsung menjadi buron karena telah menimbulkan korban, dan Perfidia CS pun langsung kocar-kacir dengan mobil yang sudah disiapkan. Sialnya, di tengah ketegangan itu, mobil yang ditumpangi Perfidia malah menabrak kendaraan di depannya. Teman-temannya pun berusaha kabur, sementara Perfidia lari tunggang langgang sebelum akhirnya tertangkap juga. Ketika Perfidia terbaring di rumah sakit, Samidi memanfaatkan situasi untuk memuaskan obsesinya. Dia mengancam Perfidia dengan hukuman 40 tahun penjara atau bahkan seumur hidup. Perfidia yang tahu tentara jamet itu punya ketertarikan terhadap dirinya pun mencoba membujuknya. Tapi Samidi tidak langsung luluh. Dia meminta Perfidia menyebutkan nama-nama anggota French 75, maka hukumannya akan lenyap. Dan tak disangka, ternyata Perfidia tega mengkhianati teman-teman seperjuangannya. Berkat informasi yang Perfidia berikan, pasukan Samidi berhasil meringkus anggota French 75 lainnya. Dan atas prestasi itu, pemerintah memberinya sebuah penghargaan. Sementara Perfidia alih-alih masuk penjara, dia justru diam-diam dipindahkan ke rumah Samidi. Namun tidak lama kemudian, Samidi pulang dan mendapati rumahnya kosong. Ternyata, Perfidia kabur dan meninggalkan sebuah pesan yang membuat Samidi tambah murka. Cinta emang bisa bikin yang cerdas jadi bungul. Di sisi lain, Bang Leo yang sadar juga menjadi incaran, memutuskan kabur dan mengganti identitas. Berkat bantuan seorang teman, dia mendapatkan nama baru yaitu Bob. Begitu pula putrinya yang kini diberi nama Willa Ferguson. Temannya juga memberi Bang Leo 2 unit perangkat analog khusus yang tidak bisa dilacak pemerintah. Satu untuk Bang Leo, satunya lagi untuk Willa. Perangkat itu akan berbunyi jika jarak mereka kurang dari 30 meter, semacam penanda keberadaan satu sama lain yang tidak diketahui musuh. Dengan identitas baru itu, Bang Leo akan membawa putrinya pindah ke sebuah tempat bernama Baktan Cross di Sidoarjo, yaitu kawasan di mana para imigran tinggal, termasuk pengungsi dari Rohingya. Tempat ini cukup aman karena mendapat perlindungan dari pemerintah.
16 tahun berlalu, kini Willa tumbuh menjadi remaja yang gesit dan rajin berlatih bela diri. Selama ini, dia tinggal hanya berdua dengan ayahnya yang jadi pengangguran profesional kayak saya. Namun, Bang Leo yang mulai sekarang kita panggil Bob, si mantan aktivis, justru hidup dengan penuh trauma. Hari-hari dia kobam, membuat ingatannya kacau dan jadi gampang mellow. Selain itu, karena takut keberadaannya terlacak, dia juga membatasi anaknya agar tidak bermain sosmed. Bahkan, dia melarang Willa untuk memiliki ponsel. Gen Z mana tahan? Di sisi lain, karir Samidi justru semakin melejit. Kini, dia direkrut masuk organisasi rahasia bernama Christmas Adventurers Club, yaitu kumpulan orang-orang berpengaruh yang rasis akut, terutama terhadap orang berkulit hitam, bahkan yang blasteran Amerika sekalipun. Bisa dibilang, mereka adalah para elit global. Dalam keyakinan mereka, kelompok seperti French 75 adalah sampah masyarakat yang wajib disingkirkan. Tapi di tengah itu semua, Samidi tetap menyembunyikan fakta bahwa dia pernah berhubungan khusus dengan Perfidia karena jelas itu akan menghancurkan karirnya. Yes, sir. I submit myself. Andy and I have to get down to cut the cake. Thank you. We'll be in touch. Thank you. Tak lama setelah itu, salah satu anggota French 75 yang masih menyuarakan gerakan-gerakan revolusi berhasil ditangkap pasukan Samidi. Untungnya, bocil-bocil melihat penangkapan itu dan langsung menyebarkan ke anggota lainnya agar mereka segera bersiap. Plan snap crackle pop. Repeat, plan snap crackle pop. QST. Attention all sanctuary stations. Sementara pria tadi dipaksa membuka lokasi Bob dan anaknya, termasuk identitas baru yang mereka gunakan. Lantas dengan informasi itu, Samidi pun mulai bergerak. Tapi karena Bactan Cross dilindungi pemerintah, maka mereka memakai alasan palsu seolah-olah akan menyerbu pabrik garam Cina. Padahal tujuan sebenarnya hanya untuk menangkap Willa dan menghabisi Bob. Intel update. Bactan hunt. Lalu kita beralih ke Willa yang ingin menghadiri acara sekolah. Tapi Bob yang kelewat paranoid langsung mengintimidasi teman-teman yang menjemput Willa. Meski begitu, Willa tetap pergi menggunakan mobil. Yo, you too. Namun di saat yang sama, pasukan Samidi mulai bersiap menyerbu seluruh area Bactan Cross. Beruntung, sahabat Perfidia saat di French 75 yang kita panggil saja dia Nurul, datang tepat waktu untuk menjemput Willa. Willa sempat ragu hingga perempuan itu menyebut sebuah kata sandi rahasia. Lalu mereka pun buru-buru pergi bersamaan dengan pasukan Samidi tiba di sekolah. Wait, what about my dad? Come on. Go. Kemudian Nurul segera memberi kabar kepada Bob bahwa Willa dalam keadaan aman dan akan dibawa ke lokasi pertemuan. Mendengar itu, Bob yang panik pun langsung keluar melalui lorong bawah tanah yang dia bangun sebagai jalur darurat. Tapi tak berselang lama, Samidi CS tiba di rumah Bob. Mereka menemukan pintu rahasia menuju ruang bawah tanah, kemudian melakukan hal ini. Alhamdulillahnya Bob berhasil keluar dengan selamat. Tapi ada masalah lain karena kecanduan barang haram membuat otaknya Bob bungul sampai pikun. Akibatnya, saat dia menghubungi tim French 75 untuk meminta lokasi pertemuan, dia lupa dengan kata sandi terakhir. Karena waktu semakin mepet, Bob kemudian pergi menemui Sensei yang merupakan guru bela dirinya Willa. Setelah menceritakan situasinya, mereka berdua pun langsung tancap gas menuju rumah sang Sensei. Setibanya di sana, Sensei langsung mengevakuasi para imigran gelap asal Meksiko. Sedangkan Bob menelepon jaringan French 75 lagi. Tapi sama seperti sebelumnya, dia menghadapi masalah yang sama tentang kata sandi. The answer to your question, what time is it? Part of French 75 for years and years. The question is,
time is it? Setelah membujuk dan mengancam, Bob kemudian dihubungkan langsung dengan sahabatnya. Dari situlah mereka akhirnya bersedia menyebutkan titik pertemuan. Sister Rochelle's is located up Old Mission Road to cross. Naas, pasukan Samidi yang mencari Willa kini tiba di rumah itu karena ingin menginterogasi sang sensei. Saat melihat ada yang berusaha kabur, mereka pun curiga dan langsung mengepung rumah. They're here! Beruntung, Bob berhasil melarikan diri bersama imigran gelap lainnya selagi sensei menangani anak buah Samidi. Sementara Samidi sendiri kini terjebak macet akibat demo dari para imigran yang menuntut keadilan. Karena tidak sabar ingin segera menangkap Bob, Samidi langsung memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyamar sebagai provokator. Tugasnya adalah membuat keributan supaya aparat punya alasan untuk membubarkan demo. Ya, kayak di Konoha. Di waktu yang sama, Bob sedang melompati atap demi atap gedung demi bisa kabur. Namun nasib sial, Bob yang tidak ahli parkur malah terjatuh hingga saat dia berusaha lari lagi, tiba-tiba... Sementara di sekolah, orang kepercayaan Samidi mulai menginterogasi teman dekatnya Willa. Mereka sempat berbohong dan bilang kalau Willa tidak memiliki ponsel. Namun, yang boti ini tiba-tiba mengaku kalau dia memiliki nomornya Willa. Alhasil, anak buah Samidi langsung melacak keberadaannya. Tapi si Nurul yang tahu kalau Willa diam-diam punya HP langsung membuangnya di tengah jalan. Setelah menempuh perjalanan panjang, Willa kini sampai di tempat persembunyian. Dia akan tinggal di pesantren versi Kristen bersama sekelompok biarawati yang bekerja sama dengan French 75. Selama ini yang Willa tahu, ibunya sudah meninggal dan merupakan pahlawan revolusi. Namun di tempat itu akhirnya dia mengetahui fakta bahwa ibunya adalah seorang pengkhianat. Shit's hard enough. Keesokan harinya, kita beralih ke tempat lain, ke sebuah rumah gedongan yang ruang bawah tanahnya menjadi markas bagi elit global. Terlihat seorang pria yang kita sebut saja Panjul baru saja tiba dan langsung menemui petinggi Christmas Adventurers Club, yaitu komunitas supremasi kulit putih yang muncul di awal film tadi. Merry Christmas, Hail Saint Nick. Merry Christmas. Whitehall. Bill, good to see you again. Merry Christmas. And of course, you know. Di sini, para pejabat itu ternyata sudah mengetahui fakta bahwa Samidi punya sejarah gelap dengan perfidia. Di organisasi rasis semacam itu punya hubungan dengan orang di luar etnis mereka adalah aib nasional, apalagi hubungannya berbuah seorang anak blasteran. Dan menurut dugaan, kini Samidi sedang melakukan operasi besar-besaran bukan hanya untuk membantai anggota French 75, tapi juga untuk memusnahkan bukti, yaitu anaknya yang tidak lain adalah Willa. Apakah dugaan mereka benar? Yang jelas, karena tidak mau skandal ini bocor ke publik, mereka kemudian mengirim Panjul untuk mencari Samidi. Make it clean. Yes, sir. Di sisi lain, Bob kini dibawa polisi ke lokasi penampungan para imigran. Namun saat diinterogasi, ternyata pengurusnya kenal baik dengan Sensei Bob pun langsung dibiarkan pergi. Hingga akhirnya dia berhasil lolos dari polisi berkat bantuan sang Sensei yang sudah menunggu di luar. Let's play offense. Ziri. Sementara di tempat persembunyian, Willa sedang latihan bela diri dan menembak bersama para biarawati. Di sini terlihat jelas kalau dia menurunkan kebarbarannya perfidia. Namun sayangnya di saat bersamaan Samidi berhasil mendapat informasi tentang lokasi persembunyian Willa. Dia dan pasukannya pun langsung menyergap mereka, membuat Willa akhirnya tertangkap.
Samidi lalu membawa Willa ke sebuah gereja kecil. Di sana, dia menggunakan alat tes DNA portabel untuk memastikan identitas gadis itu. Jika Willa bukan anaknya, maka dia akan dibebaskan. Tapi jika sebaliknya, maka entah bagaimana nasib Willa di tangan Samidi. Dan hasilnya... If this is a straight line. Uh-oh. Yap, plot twist yang sesuai dugaan kita semua. Willa adalah anak kandung Samidi, hasil anu-anuan perfidia dan Samidi di hotel 16 tahun lalu. Kembali ke Bob yang kini sedang OTW ke titik pertemuan dengan putrinya bersama Sensei. Tapi perjalanannya tak mulus karena Sensei melanggar lampu merah sehingga polisi langsung mengejar mereka. Di saat-saat genting itu, Sensei menyuruh Bob untuk melompat turun agar polisi tidak menangkapnya. Setelah berhasil keluar dengan selamat, Bob langsung maling sebuah mobil dan menggunakannya untuk tancap gas menemui anaknya. Beberapa saat kemudian, Bob tiba di lokasi bersamaan dengan Samidi membawa Willa masuk ke mobil. Melihat itu, Bob yang sedang membidik dari jauh pun langsung menargetkan Samidi. Naas, tembakannya meleset, sementara pasukan Samidi langsung menyerang balik. Melihat Samidi berhasil kabur membawa Willa, Bob pun kembali tancap gas untuk mengejarnya. Beberapa saat kemudian, Samidi tiba di wilayah gurun. Di sana dia bertemu rekannya lalu menyerahkan Willa untuk dihabisi. Namun sayangnya Bob justru kehilangan jejak. Untungnya ada warlock yang memberikan petunjuk arah sehingga Bob kembali melihat mobil Samidi dari kejauhan. Dengan semangat 45, Bob pun berusaha melajukan mobilnya secepat mungkin. Tapi karena mobilnya jadul, jadi dia tetap ketinggalan jauh. Tapi masalah lain muncul lagi. Panjul, si utusan organisasi rasis, justru menemukan Samidi lebih dulu. Setelah memastikan Samidi sudah modiar, Panjul kembali tancap gas untuk mencari target berikutnya, yang tak lain adalah Willa. Bob sempat berpapasan dengan Panjul yang muncul dari arah berlawanan, tapi dia tidak curiga apa-apa dan terus melaju hingga menemukan mobil Samidi yang remuk. Seketika dia panik takut Willa juga berada di dalam bangkai mobil itu, tapi untungnya hanya ada Samidi di dalamnya. Willa! Green Acres! Beverly Hillbillies! Di sisi lain, Willa ternyata diserahkan ke sebuah gangster yang akan mengeksekusinya. Dengan tangan diborgol, dia lalu dipaksa menunggu jemputan di depan sebuah gudang. Namun tak disangka-sangka, orang suruhan Samidi tadi tiba-tiba berubah pikiran. Dia malah membebaskan Willa dan berbalik menyerang para gangster dengan brutal. Kesempatan emas itu dipakai Willa untuk kabur, hingga dia menemukan mobil putih milik si orang suruhan Samidi dan langsung mengemudikannya pergi. Tapi masalahnya, Panjul tiba-tiba muncul di belakangnya. Willa yang sadar sedang dikejar pun segera menyusun rencana kecil. Dia mengerem mendadak di tengah jalan, lalu buru-buru keluar mobil dan inilah yang terjadi berikutnya. Begitu Panjul yang sudah cacat keluar dari mobil, Willa pun langsung menghabisinya. Beberapa saat kemudian, Bob akhirnya sampai di TKP. Lalu alat yang mereka miliki langsung memberi sinyal bahwa Willa berada di dekatnya Bob. Hingga akhirnya anak dan bapak itu pun kembali bertemu. Are you okay? Setelah itu, tanpa membuang-buang waktu, keduanya langsung masuk ke mobil dan buru-buru pergi dari tempat laknat tersebut. Tamat.
Oh, ternyata belum selesai. Di jalanan tengah gurun itu terlihat seseorang berjalan dengan wajah penuh darah kering. Dan ya, dia adalah Samidi yang ternyata masih hidup. Beberapa waktu setelah kekacauan di gurun, kita dibawa ke markas organisasi Christmas Adventurers Club. Di sana terlihat Samidi yang wajahnya sudah penyok akibat tragedi sebelumnya. Di hadapan para elit itu, Samidi memutarbalikkan fakta dan menyebut dirinya menjadi korban perkaos perfidia dari kelompok French 75. Para petinggi organisasi rasis itu pun manggut-manggut lalu memuji keberanian Samidi yang mereka kira telah berhasil menyingkirkan Bob beserta putrinya. Salah satu anggota lalu mengantar Samidi ke kantor barunya. Samidi yang sudah di atas langit pun langsung duduk ongkang-ongkang sambil menikmati momen kemenangan ini. Namun yang tak dia sadari, AC sentral di ruang itu menyemprotkan gas beracun ke seluruh ruangan. Samidi pun meninggoy sementara dua orang ber-APD lengkap langsung memasukkannya ke sebuah tempat kremasi. I don't want to lie to you. Dan begitulah nasib akhir dari si Jamet Samidi yang tewas di tangan elit global itu sendiri. Cerita lalu berpindah ke Bob dan Willa, di mana mereka akhirnya kembali ke Sidoarjo dengan aman dan hidup damai berdua. Kemudian Bob memberikan sebuah surat kepada Willa, surat yang ditulis Perfidia bertahun-tahun lalu. Dari surat itu akhirnya terungkap kalau Perfidia ternyata tidak meninggal seperti yang selama ini dikabarkan. Dia memilih bersembunyi di suatu tempat yang tidak diketahui siapapun demi keselamatan anak dan pasukan revolusi. Maybe you will be the one who puts the world right. I know someday you will find me. Setelah itu, Bob mencoba memakai ponsel, tetapi karena 16 tahun tidak menyentuh teknologi, dia kebingungan menggunakannya. Dia pun meminta Willa untuk mengajari kayak bapak-bapak gaptek pada umumnya. Di tengah kebingungan Bob, radio analog di rumah mereka tiba-tiba berbunyi. Itu adalah panggilan dari jaringan revolusi, tanda ada aksi baru yang harus dilakukan. Willa yang mendengarnya pun langsung bergegas membawa tekad yang dia warisi dari Perfidia dan Bob. Kini dia sadar bahwa perjuangan belum selesai. Tugas melawan rezim fasis, rasis, dan penuh diskriminasi berada di pundaknya sebagai golongan muda dan generasi penerus bangsa. Anjay. Dan film pun tamat beneran. Dari Samidi kita belajar kalau kekuasaan yang diraih secara tidak halal ujungnya jadi bumerang dan malah menghancurkan dirinya sendiri. Sama kayak kalian yang paling lihai cari alasan telat masuk kerja tapi paling cepat waktu pulangnya. Segitu dulu dari Mang Tobi, sang pengangguran profesional yang sedang salesmaan, mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, kalau begitu Mas Yono tolongin dong passwordnya. Pulung Gondol pamit dulu. Terbang